Battle Through the Heavens Prequel, The Legend of YOLO. Chapter 31, 10 tahun, di bawah iming-iming api surgawi, pertempuran yang tak terhitung jumlahnya terjadi di sumber es Fallen Spirit. Meskipun ada banyak lapisan penghalang, masih ada lebih dari 100 alkemis kuat yang telah mendengar berita tentang api surgawi dan datang. Masing-masing dikelilingi oleh para ahli yang sangat kuat. Do Uang sama sekali bukan apa-apa. Do Uang nyaris tidak layak dilihat. Hanya puncak Do Huang dan Do Uzong yang memiliki kemampuan untuk berbicara di sini. Setiap hari, beberapa pertempuran sengit akan meletus di Fallen Spirit. Beberapa orang bergandengan tangan, sementara yang lain mengkhianati sekutu mereka. Sebulan berlalu, tidak ada yang menduga bahwa setelah aura Boncil Ling Flame meledak puluhan ribu mil, jejaknya akan benar-benar hilang. Selama bulan ini, para ahli yang tak terhitung jumlahnya, termasuk ribuan Do Uling dan lebih dari 100 Do Uang, telah memeriksa setiap pinci Fallen Spirit. Bahkan puluhan Do Huang dan 12 Do Uzong telah bergandengan tangan untuk mencari tanpa menemukan apapun. Hari ini adalah upaya terakhir mereka. 32 Do Uzong, 100 Do Huang, dan lebih dari 100 alkemis tingkat 7 dengan jiwa-jiwa yang kuat semuanya menghentikan sementara pertempuran mereka, bergandengan tangan membentuk jaring Do Formation yang meliputi surga. Kekuatan mereka sepenuhnya menyelimuti sumber es Fallen Spirit, bahkan serangga kecil ratusan meter di bawah tanah tidak dapat bersembunyi dari formasi ini. Yao Chen dan Feng Xian juga ditangkap dan dipaksa memberikan douki pada formasi ini. Tentu saja, Yao Chen sengaja ditangkap. Jika dia tidak dekat maka bagaimana dia bisa mengambil satu dalam 1000 kesempatan. Formasi hebat itu terbuka. Energi dari Do Huang, Do Uzong, dan alkemis tingkat ketujuh meledak. Energi spiritual, mereka memandang setiap pinci, dengan hati-hati memeriksa setiap tempat tanpa mengabaikan apapun. Mereka mulai di pagi hari dan terus sampai larut malam. Para ahli yang mengendalikan formasi masih belum berniat untuk menyerah. Namun mereka masih tidak dapat menemukan Boncil Ling Flame. Pada kenyataannya, mereka bahkan tidak menemukan jejak sedikit pun dari Boncil Ling Flame yang pernah ada di sana. Bagaikan ledakan sebulan lalu itu, hanyalah ilusi. Pagi-pagi keesokan harinya, para ahli yang bertanggung jawab atas formasi meletus menjadi keributan. Tak lama setelah itu, formasi mogok dan pertempuran besar pecah di udara di atas Fallen Spirit. Lebih dari 100 serangan membunuh Do Uzong menyebabkan ruang dihancurkan. Do Uang hanyalah umpan meriam, jatuh satu demi satu. Hanya Do Uang yang bisa bertahan hidup. Pertempuran besar ini berlangsung sehari penuh dan malam sebelum berakhir. 30 Do Uzong telah meninggal selama perjalanannya. Meskipun Do Uang tidak terlibat langsung, hanya karena terlibat oleh serangan jarak jauh, 26 dari mereka meninggal. Adapun Do Uang, tidak ada yang peduli menghitung berapa banyak yang telah jatuh. Di antara alkemis tingkat ketujuh, 5 tewas. Adapun jumlah orang yang terluka, itu bahkan tidak layak dihitung. Dan ini adalah hasil dari bahkan tidak menemukan api surgawi. Rasa frustrasi terpendam dari Do Uzong telah meletus setelah tidak menemukannya selama sebulan. Hanya surga yang tahu persis seperti apa pertempuran kematian yang kejam akan terjadi jika mereka benar-benar menemukan Boncil Ling Flame. Yao Chen dan Feng Xian sangat beruntung. Mereka ditempatkan di bagian formasi yang ada di ujung, jadi mereka tidak mengalami banyak gempa susulan dari pertempuran. Orang-orang terpercaya dari para ahli yang bertanggung jawab atas formasi secara alami ditempatkan di pusat formasi, sehingga mereka bisa bertarung saat mereka menemukan jejak api surgawi. Setelah pertempuran itu, hampir setengah dari alkemis pergi dengan kecewa. Tapi masih ada orang-orang yang sepenuhnya ditentukan dan tinggal di dekat Fallen Spirit. Selain itu, mereka juga memperluas batas pencarian mereka. Namun, 1 tahun berlalu, mereka masih tidak dapat menemukan apapun. Lebih banyak alkemis yang pergi bersama para ahli yang mereka bawa. Namun masih ada alkemis yang tidak menyerah. Mereka terus mencari di Fallen Spirit. Harapan diberikan kepada mereka yang tidak menyerah. 1 tahun lagi berlalu. Tidak ada lagi banyak alkemis yang terus mencari. Bahkan jika mereka ingin tinggal, para ahli yang melindungi mereka tidak. Setelah berada di tempat tak bernyawa yang dingin seperti ini tanpa sumber daya, para ahli itu pada dasarnya tidak mengembangkan pelatihan mereka sama sekali dalam 2 tahun terakhir. Tahun ketiga, hampir semua alkemis tingkat ketujuh telah pergi sekarang. Hanya satu dari mereka yang tersisa, King Hua,
Dia awalnya adalah alkemis tingkat ke-7 terkuat di daerah ini dan sejak awal dia telah memblokir alkemis lain memasuki Fallen Spirit Ice Spring. Selama pertempuran itu 2 tahun lalu, kerugian terbesarnya adalah bahwa 2 Douzong yang paling terpercaya telah terluka parah. Meskipun mereka belum mati, mereka tidak punya pilihan selain mundur dari tempat ini. Meskipun begitu, King Hua tidak punya niat untuk menyerah. Bonci Ling Flame adalah api surgawi yang sangat istimewa. Bahkan setelah mendapatkan kesadaran, itu tidak akan meninggalkan tempat yin yang ekstrim dan dingin yang ekstrem. Alasan mereka tidak dapat menemukannya pasti, karena alasan tertentu belum ada yang menduga. Itu pasti masih di beberapa sudut tanah es ini. Kepergian para alkemis tingkat 7 lainnya benar-benar sempurna baginya. Sekarang tidak ada jiwa lain di daerah ini yang bisa bersaing dengannya. Bonci Ling Flame pasti akan menjadi miliknya pada akhirnya. Selain King Hua, ada juga sejumlah besar alkemis tingkat ketiga hingga kelima yang tinggal di sekitar. Sebagian besar dari mereka telah diperintahkan di sana oleh alkemis tingkat 7 lainnya untuk melapor kembali kepada mereka. Tentu saja, beberapa juga seperti Yao Chen dan berencana untuk mendapat untung. Setelah pertumpahan darah besar itu, Fallen Spirit Ice Spring menjadi relatif tenang. Meskipun pertempuran tidak diselesaikan, pertempuran kacau lain seperti terakhir kali tidak terjadi. Yao Chen dan Feng Xian terus bertahan dalam celah es. Setelah 2 tahun berjuang, Yao Chen telah mencapai ranah bintang 3 Douang, menjadi salah satu alkemis tingkat kelima yang lebih kuat. Adapun Feng Xian, dia juga maju ke kelas Douang. Mereka berdua sekarang sudah cukup berpengaruh di Fallen Spirit Ice Spring. Semua orang tahu bahwa sementara Yao Chen mungkin hanya seorang alkemis tingkat kelima. Ia memiliki banyak seni rahasia yang menakjubkan dan dapat memperbaiki pilobat tingkat ke-6. Dia bahkan bisa melompati 2 level dan memperbaiki pilobat tingkat 7. Meskipun tingkat keberhasilannya tidak tinggi, dia benar-benar berhasil sebelumnya. Pernah ada 3 alkemis tingkat kelima yang mengundang Douzong untuk mengambil tindakan terhadap mereka berdua. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di antara mereka, tetapi hasilnya adalah bahwa Douzong bersumpah untuk tidak pernah melangkah setengah kaki ke Fallen Spirit Ice Spring lagi dan segera pergi. Ada Yao Chen dan Feng Xian, mereka melanjutkan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Adapun 3 alkemis tingkat kelima, dalam satu malam mereka semua terbunuh. Kepala mereka tertancap puncak tebing es. Meskipun belum tentu ada bukti, semua orang tahu itu pasti balas dendam Yao Chen dan Feng Xian. Dalam Fallen Spirit Ice Spring, semua moralitas hilang. Hanya kekuatan yang memungkinkan seseorang untuk hidup. Jika Anda tidak mampu menginspirasi rasa takut, maka banyak orang akan bersekongkol melawan Anda, ingin melahap Anda di malam hari. Meskipun waktu berlalu, alkemis baru terus datang ke Fallen Spirit Ice Spring. Tapi pada tahun keempat, semakin sedikit ahli yang terus bertahan. Sudah 4 tahun tanpa ada yang melihat sekilas Bonci Ling Flame. Bahkan ada desas-desus bahwa Bonci Ling Flame sudah diambil oleh seseorang kembali ketika itu meletus. Namun, masih ada lebih banyak orang yang tidak mau menerimanya. Bahkan sampai tahun kelima masih ada alkemis yang datang ke Fallen Spirit. Daya pikat tapi surgawi terlalu besar bagi para alkemis. Namun pada akhirnya, setiap orang yang datang dengan harapan tinggi merasa lelah dan penuh luka. Tahun ke-6, Fallen Spirit Ice Spring telah menjadi benar-benar tenang. Tidak ada alkemis baru yang datang tahun ini. Di dalam dunia alkemis ada desas-desus yang beredar bahwa Bonci Ling Flame yang sebenarnya telah lama diam-diam dibawa pergi oleh seseorang. Yao Chen dan Feng Xian belum menyerah. Hanya mereka yang yakin bahwa Bonci Ling Flame bersembunyi di suatu tempat. Hanya mereka berdua yang pernah bersentuhan dengan Bonci Ling Flame. Tidak mungkin seseorang bisa dengan diam-diam mengambilnya tanpa ada yang memperhatikan. Itu benar-benar mustahil bahkan untuk Douzun bintang 9. Yao Chen melewati hari-harinya dengan berkultivasi seperti orang gila. Untuk menangkapnya, dia menyiapkan semua jenis pilobat yang dapat digunakan untuk meningkatkan sensitivitas dan daya tahannya terhadap Bonci Ling Flame. Dapat dikatakan bahwa persiapan Yao Chen benar-benar sempurna. Namun setiap kali dia berpikir kembali ke Bonci Ling Flame yang telah berubah menjadi binatang buas kuno yang besar, Yao Chen tidak bisa menahan perasaan takut. Dia tidak tahu bagaimana dia telah memaksa Bonci Ling Flame untuk mundur terakhir kali. Tampaknya itu terkait dengan garis keturunan Dou di kuno. Kemungkinan besar itu adalah aura jejak warisan Dou di dalam dirinya yang telah mengejutkannya kembali.
Namun garis keturunan Doudi sangat misterius dan aneh. Semua orang tahu bahwa dengan memanfaatkan kekuatan garis keturunan itu adalah mungkin untuk meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Namun bahkan seorang jenius surgawi hanya bisa memanfaatkan kekuatan itu sekarang dan kemudian. Tidak ada yang dapat menemukan metode yang ditetapkan untuk menggunakannya. Dan bahkan jika Anda bisa memanfaatkannya sekali, Anda tidak akan dapat menggunakan metode yang sama untuk memanfaatkannya untuk kedua kalinya. Yao Chen tidak berani merasa dijamin bahwa pada saat berikutnya dia bertemu dengan Bonci Ling Flem, dia akan sangat beruntung. Satu-satunya orang yang juga tidak menyerah adalah ahli kimia tingkat 7 King Hua. Rasa hausakan api surgawi adalah seperti racun yang telah benar-benar merusak King Hua. Dia telah kehilangan terlalu banyak dalam upaya untuk mendapatkannya dari dua teman baiknya, Do Uzong, yang satu tangan lumpuh sampai obat sakral pun akan sulit menyembuhkan mereka, sementara yang lain harus memulihkan diri di pengasingan selama setidaknya 10 tahun sebelum mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Selama 6 tahun ini, King Hua tidak pernah bahkan setengah melangkah keluar dari Fallen Spirit Ice Spring. Karena erosi angin dan salju yang terus-menerus, wajahnya yang sebelumnya tampan menjadi agak menakutkan untuk dilihat dan tidak ada lagi udara spiritual yang terlihat di sekitarnya. Sebaliknya hanya ada aura yang sangat ganas. Pada tahun ke-7, hanya ada dua alkemis yang terus bertahan dengan sengit, Yao Chen dan King Hua. King Hua telah menyerang Yao Chen berkali-kali. Dengan kekuatan Do Uzong, dia telah mendorong Yao Chen dan Feng Xian putus asa setiap kali. Tapi setiap kali itu akan menyebabkan Yao Chen dan Feng Xian menerobos. Selalu ada yang bisa menangkap celah sekecil apapun untuk melepaskan diri dari genggamannya. Jangan lari, gemuruh. Fallen Spirit Kai Spring bergetar ketika lapisan es menerima dampak besar. Ribuan pedang es muncul di langit dan dengan cepat menikam ke arah Yao Chen. Mulut Yao Chen sebenarnya berlumuran darah beku. Kali ini King Hua sudah benar-benar marah. Dia menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan mengambil pilobat yang meningkatkan doukinya. Do Uzong bintang 5 sebenarnya menggunakan pilobat untuk menangani Do Uang. Namun Yao Chen mengandalkan keuntungannya, yang mana kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat Do Uang. Bahkan itu sudah melampaui ranah Do Uzong. Tidak peduli seberapa sengit serangan King Hua, dia selalu bisa memahami titik terlemah untuk melarikan diri dari mereka. Dan selama dia bisa melarikan diri, tubuhnya yang didorong ke titik batas bisa dibangun kembali. Setelah mandi obat yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Yao Chen dan Feng Xian seperti besi menyala di dalam tungku, dan serangan kekerasan King Hua seperti pukulan palu, membuat mereka menjadi baja yang dipoles. King Hua dengan gelap dan diam-diam menyaksikan Yao Chen melarikan diri sekali lagi. Dia sudah menghabiskan seluruh energinya, namun masih gagal. Dia hanya bisa menerima bahwa Yao Chen dan Feng Xian benar-benar ditakdirkan untuk tidak mati oleh tangannya. 1 tahun lagi berlalu. Ini sudah tahun ke-8 sejak Bonci Ling Flem meletus. Dalam ngarai di zona kematian es hitam, api besar membakar intens, memaksa udara dingin kembali. Yao Chen, Feng Xian, dan bahkan King Hua diam-diam makan daging panggang di depan api. Setelah bertarung dan melarikan diri berkali-kali, Yao Chen dan Feng Xian sudah mencapai puncak kelas Do Uang. Jika mereka berdua bergabung, mereka benar-benar bisa bertarung di tanah datar dengan bintang 5 Do Uzong. Tentu saja, ini dalam kondisi bahwa King Hua tidak meledak dengan kekuatan penuhnya. Tapi bahkan jika dia melakukannya, Yao Chen dan Feng Xian masih bisa melarikan diri. Karena pertempuran telah kehilangan arti, dia hanya bisa bekerja sama dengan mereka. Sumber Ice Fallen Spirit telah kembali ke kesunyian yang mematikan. Jika seseorang sendirian dalam keheningan yang mematikan itu, dia akan menjadi gila. Terutama karena ini adalah inti dari zona kematian es hitam. Yao Chen, apakah kamu benar-benar masih gigih? King Hua tiba-tiba berbicara. Dia sudah cukup menyerah pada hal ini. Setelah berjuang selama waktu ini, dia juga tampaknya telah tidak menaruh minat lagi. Selain itu, bahwa teman baiknya yang seorang Do Uzong yang tangannya lumpuh berakhir dalam beberapa keadaan yang tidak terduga, sehingga ia harus bergegas untuk memperbaiki beberapa obat penyembuhan untuknya. Meskipun dia tidak akan bisa mengembalikan tangannya ke keadaan semula, namun mempertahankan kekuatan Do Uzong bisa dilakukan. Adapun Bonci Ling Flem ini, dia hanya bisa menyerah. Mungkin desas-desus itu benar adanya dan hari ketika itu meletus, sudah diambil oleh seseorang.
Adapun mereka sudah menghabiskan waktu 8 tahun. Yao Chen mengangguk. Aku percaya bagaimanapun itu, Bonci Ling Flem pasti masih ada di sini. King Hua menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar mengeluarkan beberapa bahan obat yang merupakan harta yang digunakan untuk menekan Bonci Ling Flem. Karena kamu bertekad seperti itu, saya akan memberikan ini kepada Anda dalam pertukaran untuk pil naga misterius Yin Yang. Bagaimana menurut kamu? Pil naga misterius Yin Yang adalah sesuatu yang Yao Chen buat saat berada di Fallen Spirit Sumber Ais. Itu adalah pil obat tingkat 7 dan merupakan pil tingkat 7 yang berhasil dia sempurnakan saat berada di tingkat kelima. Itu memiliki banyak kegunaan luar biasa. Yang paling penting bahwa ketika tubuh menerima kerusakan serius, energi obat yang disimpan dalam tubuh dapat muncul dan memungkinkan seseorang untuk pulih dan bergerak maju. King Hua telah meminta obat ini untuk temannya yang lumpuh. Yao Chen tersenyum dan mengeluarkan pil naga misterius Yin Yang, melemparkannya ke tangan King Hua. Dia telah mencapai Ran Ahal Kemis tingkat ke-6, dan keberhasilannya ketika menyempurnakan Yin Yang Misterius Dragon Pill sudah 30%. Jadi dia secara alami tidak pelit. Juga, alasan mengapa ia dan Feng Xian bisa mencapai puncak kelas Do Uang dalam beberapa tahun yang singkat juga sebagian karena King Hua. Adapun pertarungannya melawan dia, mereka bisa mengerti mengapa dia melakukannya. Mereka adalah alkemis, dan dengan iming-iming api surgawi, sangat masuk akal bagimu untuk menjadi benar-benar gila. Saya pergi. Lakukan yang terbaik. King Hua mengambil pil dan terbang ke udara dengan cepat terbang menjauh. Feng Xian menyaksikan punggung King Hua menjadi semakin kecil. Dia agak tersentuh oleh ini. Bahkan orang yang paling tegas telah pergi sekarang. Apakah di adanya Yao Chen benar-benar memiliki kesempatan untuk menemukan Bonci Ling Flem? Bonci Ling Flem. Tepat pada saat ini, Feng Xian mendengar teriakan kaget Yao Chen. Kakak Chen, jangan bercanda dengan saya. Saya bukan anak kecil, Feng Xian menggelengkan kepalanya, berpikir Yao Chen sedang mempermainkannya. Namun begitu dia menoleh, dia melihat api spiritual salju putih menggantung tepat di depannya Yao Chen. Dinginnya es dan panas terik datang darinya, fluktuasi yang sangat aneh. 8 tahun. Sudah 8 tahun, banyak praktisi dan ahli alkimia yang tak terhitung jumlahnya telah datang. Hampir membalik semua tempat di lembah Fallen Spirit tanpa ada yang menemukan Bonci Ling Flem, api yin tulang roh. Mereka bahkan belum menemukan jejak sedikit pun. Feng Xian memiliki keinginan untuk mengaum dengan gila. Tatapan Yao Chen berkeliaran di atasnya. Hatinya tiba-tiba menjadi tenang. Di dalam matanya, yang tersisa hanyalah api yin tulang roh. Bonci Ling Flem seputih salju. Menurut apa yang dia ingat, Bonci Ling Flem dari 8 tahun yang lalu telah memiliki kesadaran bertahun-tahun dan telah mengumpulkan energi yang sangat besar. Tapi Bonci Ling Flem ini mengeluarkan perasaan lemah seolah-olah baru lahir. Mungkinkah ini salah persepsi karena dia hanya menjadi Douling saat itu, padahal sekarang dia adalah puncak Do Uang. Yao Chen mengulurkan tangannya dengan doukinya yang beredar. Semua jenis bahan yang bisa menekan api surgawi dikeluarkan ke dalam formasi Do besar olehnya. Dan energi misterius segera terkunci ke Bonci Ling Flem. Sedikit perlawanan muncul, tetapi di bawah kekuatannya, resistensi Bonci Ling Flem dengan cepat runtuh. Itu melemah dan menjadi lebih kecil, pada akhirnya hanya menyisakan inti, benih api kecil yang mendarat di tangannya. Melihat benih api murni, pikirannya Yao Chen terguncang. Dia ingat lagi betapa mengerikannya itu, pertama kali dia bertemu. Jika rohnya bahkan sedikit lebih lemah maka dia akan dikonsumsi olehnya. Tapi sekarang dia akan menempatkan benih api Bonci Ling Flame ke tubuhnya, membuatnya menjadi bagian dari kekuatannya sendiri. Saudara Chen, wajah Feng Xian pucat. Dia bersemangat dan gugup. Mereka telah tinggal 8 tahun di zona yang mengerikan ini. Mereka telah bertemu bahaya dan serangan berkali-kali. Pada akhirnya, benih api Bonci Ling Flame masih berakhir mendarat di tangan mereka. Yao Chen mendengar teriakan Feng Xian dan hatinya bergetar. 8 tahun pekerjaannya akan terbayar di sini dalam satu langkah. Menggunakan doukinya untuk membungkus benih api, dia menelannya langsung ke perutnya. 2. Langit seluruh Fallen Spirit sekali lagi menjadi diselimuti oleh aura Bonci Ling Flame.